warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya keredi na komandan. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan hanya kepadanya lah kita berlindung dari segala keburukan diri kita dan dari segala dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, terkhusus buat kedua mempelai yang insya Allah berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama Pak Bu, saya mau maaf, ini mendadak ya. Dan saya mau maaf lagi bahwa setiap saya berdakwah itu saya selalu pakai dinas. Bukan karena saya mau dibilang Pak Bu ya. Karena biasanya itu ada yang bilang, nah hanya mamanya, mak Sambo, nah kira Kak Sambo. Bukan Kak Sambo Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan tampilnya kita ini bisa memperbaiki lagi citra polisi ke depan. Jadi saya di sini Pak Bu bukan menggurui. Jadi saya di sini bukan menggurui Pak Bu ya. Karena tidak ada itu orang yang tidak ada dosanya. Nikmatnya iman itu ketika kita sudah pernah melakukan kesalahan atau dosa. Jadi saya di sini bukan menggurui Pak Bu. Saya di sini juga punya dosa. Jadi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi setiap anak cucu Adam itu berdosa. Tapi sebaik-baik yang berdosa adalah mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita berbicara masalah perkawinan Pak Bu, tentunya Allah menciptakan itu pasangan. Untuk apa itu pasangan Pak Bu? Yaitu untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah menciptakan pasangan dari jenis kita itu untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi yang belum menikah Pak Bu, yang belum menikah, yang masih sering marah-marah, menikah Ki. Kemudian bapak-bapak yang sudah menikah tapi masih sering marah-marah, nah kira-kira mau menikah lagi. Nah, jadi Pak Bu, kenapa kebanyakan sekarang keluarga itu banyak yang rusak, banyak yang hancur? Karena kebanyakan keluarga sekarang itu Pak Bu, rata-rata mereka jauh dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya apa? Ada hartanya tapi tidak bisa tidur, cantik istrinya tapi selingkuh, ada anaknya tapi narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dia keluarganya tidak didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dankan. Barang siapa yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan menghadapi, merasakan kehidupan yang sempit dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta di hari kiamat. Olehnya itu, pada kesempatan ini takdir hartati, perlu kita ketahui bahwa pernikahan itu tidaklah seindah yang kalian bayangkan. Pernikahan itu tidaklah sebahagia yang kalian impikan. Kenapa? Yang tadinya kalian jarang menangis, maka siap-siaplah banyak-banyak menangis setelah kalian menikah. Yang tadinya kalian jarang kecewa, maka siap-siaplah banyak-banyak kecewa setelah kalian menikah. Kenapa? Karena keluarga itu adalah tempatnya berbagai macam ujian. Jadi keluarga kita itu akan diuji dengan dua. Ada dua yang akan menguji keluarga kalian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Ada nanti suatu ketika keluargamu akan diuji dengan berbagai macam nikmat. Suami, istri, harta, anak dan lain sebagainya. Tapi yakinlah dan percaya bahwa nikmat yang kalian rasakan itu tidak akan selamanya. Jadi tidak ada itu orang bahagia terus di dunia. Karena kenapa? Karena dunia ini bukanlah surga. Kemudian yang kedua ada nanti itu dalam keluargamu kalian akan diuji dengan berbagai macam ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kalian akan diuji dengan rasa takut, kekurangan harta, kelaparan, bahkan kematian.
Tapi yakinlah dan percaya, musibah yang menimpa keluarga kalian itu tidak juga akan selamanya. Jadi tidak ada juga orang itu Pak Bu yang menderita terus keluarganya. Karena kenapa? Karena keluarga kita itu bukanlah neraka. Yang terpenting Pak Bu, Dek, yang harus kalian ketahui bahwa musibah bahkan kematian yang menimpa kalian itu, tapi itu justru mendekatkan kalian kepada Allah, mengingatkan kalian kepada Allah. Itu jauh lebih baik ketimbang berbagai macam kenikmatan yang kalian rasakan, harta, anak dan lain sebagainya. Tapi itu justru menjauhkan, bahkan melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hanya akan menjadi malapetaka buat kita. Kullu nikmatillah tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat ketika tak mampu mendekatkan kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi malapetaka buat kita. Olehnya itu deh, takdir dihartati. Yang pertama kalian harus ketahui apa sebenarnya tugas kalian menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Yang pertama, tugasnya seorang istri. Dihartati, ingat dengar tugas tak. Yang pertama tugas tak, idza nadara ilaiha sarratu. Ketika kau dipandang oleh suamimu, maka kamu harus selalu terlihat cantik. Masya Allah. Coba lihat takdir tatap kita istri tak. Bagaimana perasaan tak? Enak tuh? Enak. Khairun nisa'i man tazurru kaibsa abasar. Karena sebaik-baik wanita itu adalah menyenangkan ketika kita memandangnya. Kalau kuliah pengantin baru Pak, mau tongkat menikah, Masya Allah. Jadi enak itu Pak dipandang. Nah itu kita suami deh hartati. Biar bagaimana capeknya nanti itu takdir. Dia capek pergi bekerja cari uang dan lain sebagainya. Dia pulang ke rumah, dia dapat kita cantik, berdandang, harum-harum, Masya Allah, lembut lagi cara tak bicara. Selalu itu ingin pulang ke rumah takdir, ya. Tapi kalau sebaliknya, sudah capek di luar, pulangi takdir, nah dapat belum pi mandi, belum pi sikat gigi. Usah-usah tuh nih kalau Pak. Apa kasar lagi cara tak bicara. Subhanallah. Ini biasa banyak suami menanti mendadak. Karena kenapa? Sudah capek di luar, pulang di rumah, dapat istrinya belum pi mandi. Kasar lagi bicara. Tentara itu suami Pak, istri kalau tidak baik servisnya di rumah, itu suaminya tidak mau tinggal di rumah. Selalu alasannya apa? Padahal suami istrinya nak hindari di rumah. Jadi tugas tadi hartati selalu terlihat menyenangkan, berdandang di hadapan. Pokoknya cantik bukan sampai malam, sampai besok cantik buka itu dandanan tak. Contohnya ini ibu-ibu, Masya Allah, cantik-cantik. Yang dari Polmas, cantik-cantik, Masya Allah. Begini cantik tak kau di rumah Bu? Bu, alhamdulillah saya itu Bu. Anakku, istriku 4 anaknya. Rata-rata itu saya buati ketika istriku pulang dari pengantin. Nggak percaya Ki? Coba Ki nanti kalau pulang Ki, jangan buka baju tak. Langsung kita pergi uang ngaletak Ki bapakna. Misalnya na jama-jama gitu. Kalau tidak na jama-jama Ki duang itu. Udah nak puasa malas saya. Penyakit gula ya. Itu yang pertama, harus kita terlihat menyenangkan. Terus tugasnya suami, terkadang ini suami mau cantik istrinya, mau keren istrinya, tapi masih seke sama istrinya. Banyak suami begini Pak, selalu mengeluh, kau itu jelek sekali Bu, baru seke sekali sama istrinya. Kalau istrinya orang cepat sekali. Yo Pak, jangan hitung-hitungan sama istri tak Pak. Kalau istri tak kita sedekahi, kita kasihkan uang, maka insya Allah akan menggantikannya 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti sebuah biji yang mengeluarkan 7 tangkai. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Dan setiap tangkainya itu mengeluarkan 100 biji. Berarti 700. Kalau 1 juta kita kasih istri tak, berarti 700 juta. Masya Allah. Jangan hitung-hitungan sama istri tak Pak. Insya Allah apa Nabi tak? Khairukum ahlihi wa ana khairukum ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang berbuat baik terhadap pasangannya, dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap pasanganku. Itu yang pertama, tugasnya istri dan tugasnya suami. Kemudian yang kedua, tugasnya adik hartati. Idza amaraha ata'atu. Jika diperintahkan sama suamimu, maka kamu harus taat. Jadi sekarang taatmu sama orang tua ketika sudah ijab kabul itu berpindah sama suamimu. Jadi apapun yang perintahkan suamimu, maka kamu harus menurutinya. Pernah Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril melihat surga. Apa diperlihatkan? Kebanyakan isinya adalah laki-laki dan orang miskin. Bertanya Rasulullah, ya malaikat Jibril, kenapa penghuninya surga rata-rata laki-laki?
Menjawablah malaikat Jibril, karena laki-laki itu orangnya sabar dan sudah menderita di dunia, masya Allah, gara-gara istrinya. Nah, kemudian diperlihatkan lagi neraka. Ternyata isinya kebanyakan adalah wanita. Bertanya Rasulullah, ya malaikat Jibril, kenapa isinya neraka kebanyakan wanita? Karena kebanyakan wanita tidak syukur akan pemberian dari suaminya. Nah, banyak perempuan begini, 10 kebaikan suaminya, 10 kali dikasih uang, 1 kali saja tidak dikasih uang, langsung Nabi bilang istrinya, "Mentong itu suamiku tidak ada kebaikan sama dirinya." Padahal satu jika kesalahannya. Pernah ada kejadian Pak di Bekai. Waktunya banyak uangnya suaminya, dia sayang. Begitu tidak ada uangnya suaminya, sakit, nah tinggalkan suaminya Pak. Dia selingkuh kiri kanan. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah harta. Bukan. Bu, tugas suamita itu, tugas terbesar suamita bukan cuma mencari harta sementara, bukan cuma mencari sebagai mesin pencari uang, bukan Bu. Tapi tugas terbesarnya kita punya suami adalah ketika ia mampu menyelamatkan ibu-ibu dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai sekalian manusia, jagalah dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi dek hartati taat sama suami ta. Kemudian dek takdir tugas kita adalah pemimpinnya keluarga ta. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Dari tugas terbesar tadi perintahkan istri tak untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh dia salat. Yang pertama nanti dihisab Pak di hari kiamat adalah salat tak. Awwalu ma yuhasabu bihi abadi yaumal qiyamati salat. Pertama kali dihisab itu adalah salat tak. Wa in salahat salaha sa'iru amali. Ketika salat bagus, maka baguslah semua amalan. Wa in fasada sa'iru amali. Ketika salat buruk, maka buruk semua amalan. Jadi kalau sudah kita perintahkan istri tak salat, nah tidak mau salat, maka halal untuk kita ceraikan. Karena percuma itu Pak, kita rajin salat, kita tidak tak. Tapi istri tak tidak salat, maka ujung-ujungnya kita juga akan masuk ke dalam neraka. Olehnya itu perintahkan istri tak untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tugasnya lagi hartati. Idza ghaba anha hafidatu. Ketika suamimu tidak ada, kau menjaga kehormatan dirimu, menjaga kehormatan suamimu, bahkan menjaga kehormatan keluargamu. Nah ini nih Pak, ini nih Bu, perempuan banyak tidak sadar. Itu kita perempuan Bu, apapun yang masuk dalam rumah itu harus minta izin sama suami ta. Ketika kita mau keluar juga harus minta izin dan minimal harus menutup aurat ta. Kenapa? Karena itu Bu perempuan, biar tangannya jadi lia, bernafsu tongki lia ya Pak. Bu, hati-hati Ki. Itu perempuan itu adalah aurat. Al-mar'atu aurat. Idza kharajat min baitiha kasyrafa syaitan. Jadi wanita itu adalah aurat, dan ketika dia keluar rumahnya, maka setan akan menghiasinya. Jadi jangan heran itu kenapa perempuan banyak masuk neraka. Salah satunya itu memperlihatkan auratnya. Contohnya tadi ini yang menyanyi bidua, masya Allah. Makanya saya tidak pernah lihat karena aurat semua, masya Allah. Jadi itu yang pertama. Kemudian tugasnya detakdir. Ada takdir. Jangan kau, tugasmu adalah mengawal istrimu ketika dia membuka auratnya. Akan nasa nabita la tadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga dayus. Siapa itu dayus Pak Bu? Yaitu suami yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang dilakukan oleh istrinya dan anaknya. Istrinya tidak pakai jilbab, tidak cemburu. Anaknya tidak pakai jilbab, tidak cemburu. Dibonceng sama bukan mahramnya, tidak cemburu. Maka la tadkhulul jannata dayyus. Maka tidak akan masuk surga dayus, yaitu suami yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang dilakukan oleh istrinya. Nah itu yang terakhir. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan Jadi sebagai kesimpulan Pak Bu, ingat keluarga kita itu adalah sarana termudah untuk mendekatkan kita kepada Allah dan menuntut kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat singkat kita jalani. Tidak lama itu Pak Bu kebersamaan kita dengan istri kita, dengan suami kita, tidak lama. Ujung dari perjalanan keluarga kita itu adalah kematian. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujung perjalanan keluarga kita itu adalah kematian. Olehnya itu Pak Bu, yang masih sering berkelahi dengan suaminya sudah, yang masih sering berkelahi dengan istrinya sudah, tidak lama
yang masih sering berkelahi dengan anaknya? Sudah Buya. Tidak lama. Yang masih sering berkelahi dengan mertuanya? Sudah. Tidak lama. Yang masih sering berkelahi dengan tetangganya? Tidak lama Pak Buya. Yang masih sering mengganggu suaminya orang? Sudah Buya. Yang masih sering mengganggu istrinya orang? Sudah Pak ya. Ingat, sesuatu itu indah ketika kita belum memilikinya, dan akan terasa biasa, bahkan akan menjadi penyesalan ketika kita sudah memilikinya. Karena kenapa? Karena kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tiada lain, kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Punya roga apa Pak Bu? Oh maaf kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita doakan kedua mempelai, mudah-mudahan senantiasa diberkahi seperti halnya berkahnya hujan yang turun pada hari ini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Ya Allah, berkailah kedua mempelai, berkailah ia baik dalam keadaan senang, berkailah dia maupun dalam keadaan susah, dan tempatkanlah dia sebaik-baik tempat yang ada di sisimu. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik. Ya Allah, berikanlah rasa takut kepada kedua mempelai, rasa takut kepadamu, sesuatu yang bisa menghalangi mereka dari berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rasa taat kepadamu, sesuatu yang bisa menuntun mereka menuju kepada surgamu. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rasa yakin kepadamu, sesuatu yang membuat mereka tabah dan sabar dalam menjalani berbagai macam ujian yang Engkau berikan di dunia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.